Wow, the world is actually a blue planet. Ocean have been seen as the father yang merupakan the backbone of the community. Despite of that, sebenarnya kalau kita mau lihat, laut itu sekarang ternyata keadaannya tidak baik-baik saja. Halo semuanya, welcome back to our podcast by Our Konservasi, Our Ways to Conserve the Sea. Wow, gimana kabarnya teman-teman? How's the week been treating you so far? Kalau dari kami, teman-teman yang ocean conservationist, this week is actually been a pretty exciting week for all of us karena pada minggu ini, tepatnya pada tanggal 8 Juni tahun 2026, kita memperingatinya bersama sebagai the World Ocean Day atau Hari Laut Sedunia. Very exciting karena it's a very big event where kita itu dengan berbagai inisiatif, dengan berbagai aksinya kita masing-masing di berbagai belahan dunia, we all come together with same mission, which is to raise more awareness on how gimana kita bisa beraksi bareng menciptakan laut yang lebih berkelanjutan, yang lebih sustainable untuk kehidupan kita saat ini dan juga yang akan datang. Very, very exciting. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih wondering sebenarnya World Ocean Day itu apa sih? Jadi sebenarnya to get the bigger picture, ini adalah hari yang kita peringatin bersama untuk meningkatkan kesadaran tentang laut tentunya. Dan gagasan World Ocean Day ini pertama kali diusulkan pada tahun 1992 pada saat konferensi lingkungan terbesar di dunia yang disebut atau dikenal dengan United Nations Conference on Environment and Development. Jadi pada saat itu kegiatan konferensi ini dilaksanakan di Rio de Janeiro di Brazil. Kemudian ada usulan nih dari delegasi Kanada untuk gimana nih caranya kita membuat suatu event atau perayaan atau hari yang kita bisa peringatin bersama untuk meningkatkan perhatian seluruh dunia despite wherever you are, untuk bareng-bareng kita memperhatikan laut atau raise more awareness about the importance of the ocean gitu. Nah, ide ini kan pertama kali diusulkan pada tahun 1992 dan baru kemudian tahun 2008 akhirnya United Nations secara resmi menetapkan tanggal 8 Juni sebagai World Ocean Day yang kita kenal pada hari ini. Yay! So, it's pretty exciting. Aku melihat banyak banget aksi-aksi, inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak gitu, where we celebrated dan kita celebrated in so many different ways gitu, including tim Our Konservasi. We share the importance of the ocean and how it means for us gitu on our social media. Nah, kalau teman-teman sendiri memperingati World Ocean Day-nya kayak gimana nih? Tentunya pasti dengan caranya masing-masing ya. And pretty much karena ini adalah World Ocean Week lah, I would say. So special for this podcast, kita akan membahas lebih dalam tentang laut, gitu. Kalau misalnya kita membahas tentang laut, apa nih? What's the first thought that ever come to your mind when we talk about ocean? Tentunya cukup beragam ya. Ada yang mungkin melihat laut, well, it's a body of water, atau ya itu adalah suatu apa ya, badan air gitu kan, badan air yang luas, besar banget gitu. Ada juga yang ngelihat, oh enggak kok, laut is more than that gitu. Dan ini yang kita mau bahas sama-sama. Kenapa sih kita itu harus menjaga laut bersama gitu. Kalau misalnya teman-teman melihat laut, mungkin dari peta atau dari globe atau kemarin ada picture of the earth gitu ya dari teman-teman astronot Artemis 2, keren banget ya, fotoin the world gitu dari kejauhan dari luar angkasa. Kita bisa melihat bahwa wow, the world is actually a blue planet kalau kita perhatiin gitu. Kenapa? Karena ternyata 70% dari permukaan bumi itself
consist of the ocean, dan kita yang hidup di daratan ini sebenarnya are surrounded by the ocean gitu. Very very cool, very very fascinating. Jadi kalau misalnya kita mau lihat ocean is a water body, ya betul, dia adalah badan air, tapi dia adalah badan air yang sangat sangat besar. Dan saking besarnya ternyata peranan dari laut ini sangat sangat penting buat kita dan buat hewan-hewan lainnya gitu. Laut itu merupakan suatu rumah, ternyata more than a water body, tapi laut dapat menyediakan rumah bagi banyak banget jutaan, probably miliaran um, makhluk hidup di dalamnya yang mungkin bisa kita lihat secara kasat mata gitu ya. Ada yang gede banget like blue whale sampai the tiny tiny um, microorganism yang hanya bisa dilihat pakai mikroskop gitu. And that's so fascinating. Tidak hanya itu aja, laut itu bukan cuma luas, tapi laut juga dalam dan masih banyak banget misteri yang belum kita ketahui tentang laut. Very very amazing sebenarnya hal-hal kalau kita mau ngebahas tentang laut, karena sebenarnya although we discover some informations tapi ternyata belum semua gitu part dari ocean yang kita ketahui. Tapi despite of that gitu, wherever kita ada di mana, apakah kita tinggal di daerah pesisir atau kita ada di daerah pegunungan, di perkotaan, di pedesaan dan lain sebagainya, ternyata peran laut itu saking, karena tadi dia luasannya sangat besar, dia memegang peran yang penting banget loh buat kita semua. Mereka juga berperan penting untuk mengatur iklim dunia. Entah teman-teman, di mana dia juga menyerap panas dari atmosfer. Laut menyimpan karbon berlebih yang ada di bumi kita yang kemudian dia serap dan dia simpan. Kemudian laut juga bisa menyediakan sumber pangan gitu untuk kita makan, sumber protein, bisa menjadi tempat wisata, bahkan mungkin di antara teman-teman juga banyak yang apa ya, even our ancestor gitu, mereka melihat the ocean as the part of their culture gitu, karena saking dekatnya, sehingga ocean has been seen as the father yang merupakan the backbone of the community. Bahkan ada banyak banget kalau misalnya lihat, teman-teman lihat, ada pattern-pattern laut, ada di batik kita, ada di ukiran dan lain sebagainya. So when we talk about the ocean, it's more than just a water body ternyata. It's more than just suatu permukaan atau badan air yang besar, tapi sangat dekat sebenarnya sama kehidupan manusia, sangat dekat sama kehidupan organisme-organisme yang ada di dalamnya. Kalau kita mau lihat lebih dalam lagi ya, sebenarnya the connections that human have with the ocean itu udah terbangun sejak lama, sejak our ancestor, our nenek moyang. Kalau misalnya teman-teman ada pernah dengar lagu anak-anak, nenek moyangku seorang pelaut, it's an indicator sebenarnya teman-teman bahwa kayak, oh yeah, actually our ancestor tuh bahkan udah punya a very good connection with the ocean. Even mereka mendedikasikan diri mereka sebagai pelaut gitu, meraungi samudra gitu kan. Bahkan ada banyak banget nih sekarang kalau misalnya lihat pepatah-pepatah gitu kan, kayak smooth wave will not make a skillful sailor dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat kaitannya sama laut, it can comes in so many different parts, right? Tapi ternyata teman-teman, laut yang mungkin biru tadi, yang tadi kita udah lihat banyak banget kebermanfaatannya, saat ini ternyata sedang menghadapi tantangan yang not easy. Karena keadaannya terus-menerus terdegradasi, terus-menerus tergerus. And guess what? The most cause atau penyebab utama dari terjadinya pencemaran ataupun ancaman laut ini sebenarnya are caused by all of us humans.
mulai dari aktivitas kita gitu, atau biasanya dikenal dengan aktivitas antropogenik gitu kan, dengan cara-caranya kita yang mungkin kurang sustainable, itu kita bisa secara sadar, nggak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung mencemari lautan. Dan kalau misalnya teman-teman get more updates, you can see ternyata di beberapa bagian dari laut itu udah nggak seasri dahulu lagi gitu, dimana banyak banget habitat-habitat di laut, ekosistem-ekosistemnya udah mulai terdegradasi, you can see coral bleaching, you can see that the water getting polluted, you can see overfishing, and there are just so much more. Banyak banget masalah yang saat ini sedang terjadi. And you know what the bad news is? Semuanya itu berasal dari kita. Dan tanpa kita sadari, it's like a ticking bomb, I think. Karena aksi dari degradasi-degradasi itu ternyata terjadinya lebih cepat daripada how we create the solutions gitu, dan juga the participations that people take gitu, karena ada yang mungkin kadang-kadang think that oh sebenarnya aku kan jauh dari laut, emangnya aku bisa apa gitu, atau well I don't work directly with the ocean gitu, apakah bisa aksiku kali ini bisa beraksi atau bisa menghasilkan kontribusi untuk laut? And the answer is yes, absolutely. Karena sekecil apapun aksi teman-teman, itu tentunya akan jauh lebih berharga daripada banyak aksi perfect yang dilakukan gitu. And I would say sebenarnya to approach atau untuk melakukan suatu aksi, melakukan suatu kegiatan yang bisa membantu laut kita, itu nggak bisa dijalankan hanya dengan satu sisi atau satu solusi aja. Karena permasalahan ini sudah begitu kompleks, sehingga dia membutuhkan multidisciplinary. Dia membutuhkan skill dari semua pihak gitu. Bukan cuma ocean conservationist. Ocean conservationist also needs teman-teman yang bergerak di bidang pemerintahan, in policy advocacy. Ocean conservationists also need people that work with the economy, you know, uh, people that work with education, people that work with health, and so much more sebenarnya. Karena kalau kita mau ngelihatnya di lensa yang besar, this whole problem nggak bisa diselesaikan dengan satu solusi karena kompleksitasnya udah sangat-sangat besar saat ini gitu. Jadi banyak approach yang harus dilakukan, nggak bisa diselesaikan dengan satu pihak, satu orang, or even one way. It needs banyak tangan yang ikut gotong royong untuk menjaga dan melestarikan laut kita. So, the questions now is, what can we do about it? Mungkin kalau misalnya kita ditanyain pertanyaan tentang apa sih yang bisa kita lakukan, banyak orang yang mungkin mengira bahwa I have to do something grande gitu, harus melakukan satu hal yang besar so it can be seen gitu. Tapi sebenarnya one of the very effective way untuk kita bisa melakukan suatu perubahan itu adalah melakukan hal yang kecil tapi tetap konsisten dalam melakukannya. And apapun role ataupun peran yang teman-teman miliki saat ini di lingkungannya teman-teman, teman-teman bisa ikut berkontribusi. Baik teman-teman mungkin yang saat ini masih di bangku sekolah, di bangku perkuliahan, or even teman-teman ada yang udah bekerja saat ini, semuanya punya caranya masing-masing. Baik kecil maupun besar, kita semuanya bisa berkontribusi. Dan teman-teman bisa mencari caranya teman-teman. It can be dari dirinya teman-teman, mulai memilih pilihan yang lebih ramah lingkungan, misalkan maybe you like to jajan coffee every day, you can shift from single-use plastic into reusable cup. Atau teman-teman yang mungkin suka bermain social media, you guys are influencers,
You guys can use your own platform to share about the importance. You can share about the news and how we can take actions together. You can invite your friends basically untuk melakukan aksi bareng-bareng, make it like a thing, kayak oh it's a very cool thing ketika kita jalan-jalan in the beach dan kita do beach cleanup. You share about the informations and the good news karena we all believe that even though it's a small action, tapi dari satu riak itu tentunya kalau semakin banyak akan berkumpul kemudian menjadi gelombang dan menjadi tentunya perubahan yang lebih besar nantinya. So yeah, that's our main key takeaway about the World Ocean Day. We hope that we can remind you dan sebenarnya mengingatkan diri kita juga untuk apapun perannya teman-teman, apapun perannya kita saat ini, kita juga bisa mengambil aksi kita masing-masing untuk menciptakan laut yang lebih baik lagi ke depannya. Dan tentunya World Ocean Day nggak akan berakhir hanya pada tanggal 8 Juni, tapi it's something that we need to be celebrate every single day. So, it's our action that we have to take and we have to take it hari ini karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? And that's all that we have for you all today. We hope that you can celebrate the World Ocean Day, World Ocean Week, World Ocean Year in your own way and see you at the next podcast. It is our konservasi, our ways to conserve the sea.